Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi pada video pembelajaran matematika dengan materi peluang suatu kejadian. Nah, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa membaca doa dulu ya. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kompetensi dasar dan indikator dari peluang suatu kejadian. Nah, kompetensi dasarnya itu menjelaskan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Sedangkan indikatornya menentukan titik sampel, yang kedua menentukan ruang sampel, yang ketiga menentukan kejadian, dan yang keempat menentukan peluang empirik. Nah, apakah Anda tahu apa itu peluang suatu kejadian? Untuk menjawabnya, silakan simak penjelasan berikut ini. Pertama, titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul. Nah, contohnya, pada percobaan pelemparan sebuah dadu, kemungkinan yang akan muncul dari pelemparan sebuah dadu bertitik 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah, maka di sini terdapat ruang sampelnya yaitu S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan diperoleh titik sampelnya adalah dadu bermata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya, ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi pada suatu percobaan atau kejadian. Ruang sampel dinotasikan dengan S, sedangkan banyaknya anggota ruang sampel dapat dinotasikan dengan NS. Ruang sampel dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama, mendaftarkan anggota-anggotanya, yang kedua dengan tabel, dan yang ketiga dengan diagram pohon. Yang pertama, ruang sampel dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Silakan perhatikan ilustrasi berikut, yaitu percobaan melempar 2 buah koin. Pada pelemparan 2 buah logam tadi, maka akan muncul ruang sampelnya. Yang pertama yaitu gambar angka, yang kedua angka gambar, yang ketiga angka-angka, dan yang keempat gambar-gambar. Nah, karena di sini kita mendaftarkan anggota-anggotanya, maka hasilnya adalah S kurung kurawal gambar angka, angka gambar, angka-angka, gambar-gambar dengan NS sama dengan 4, yaitu banyaknya ruang sampel yaitu 4. Yang kedua, ruang sampel dengan tabel. Di sini kita masih menggunakan percobaan pelemparan 2 buah koin tadi. Silakan perhatikan tabel berikut ini. Nah, pada tabel telah terdapat 2 buah koin. Yang pertama koin dengan gambar dan yang kedua koin dengan angka. Nah, di sini pada pelemparan pertama akan diperoleh angka-angka, pada pelemparan kedua akan diperoleh angka gambar, pelemparan yang ketiga angka gambar, dan pelemparan yang keempat yaitu gambar-gambar. Nah, di sini dapat diperoleh ruang sampelnya ada 4, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar dengan banyaknya anggota ruang sampel NS sama dengan 4. Selanjutnya, titik sampel. Nah, titik sampelnya juga terdapat 4, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Yang ketiga, ruang sampel dengan diagram pohon. Nah, untuk diagram pohon ini sama seperti tabel dan dengan mendaftarkan anggotanya. Yang pertama, di sini terdapat koin yang bergambar angka dan gambar. Nah, di sini pada pelemparan angka akan muncul angka-angka, angka gambar, kemudian pada gambar, gambar angka, gambar-gambar. Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang sampelnya adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Dengan banyaknya anggota ruang sampel adalah 4.
Dan yang terakhir adalah peluang suatu kejadian. Jika A adalah suatu kejadian yang terjadi pada suatu percobaan dengan ruang sampelnya S, di mana setiap titik sampelnya mempunyai kemungkinan yang sama untuk muncul, maka peluang dari suatu kejadian A adalah PA sama dengan NA per NS, dengan PA adalah peluang A, NA banyaknya anggota A, dan NS adalah banyaknya anggota dari ruang sampel. Untuk memulai pemahaman teman-teman, silakan kerjakan latihan berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sampai di situ dulu penjelasannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.